Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Jumat Agung Gereja Tiberias Indonesia. Sebelumnya dengan penuh sukacita mari sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan sorak yang mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Pagi hari ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk sama-sama kita boleh memperingati yaitu hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, Tuhan boleh tibakan setiap kami ya Tuhan dengan kekuatan, dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami mau memperingati yaitu hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk karya keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami menyembah Tuhan Yesus Allah yang sungguh baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Maka hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap kami yang boleh beribadah semuanya, Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak akan pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapak, kami mau terus sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap mengucap syukur akan kebaikan Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyembah Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baik. Inilah syukur setiap kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Sama-sama. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu,
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang selalu setia, menyerahkan nyawanya bagi setiap kami. Sama-sama katakan. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darahmu sucikan daku, berikan ku kemenangan. Sama-sama. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Mari sambil bangkit bernyanyi. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan katakan karena kasih, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan habis sungguh lagi. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Katakan karena
bagi kami. Haleluya, kami sembah. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Kasih-Mu melimpah bagi kami, kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak panjang hina hati, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sambil angkat tanganmu dua-dua, Gereja Tiberias katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak panjang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ini iman kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menghargai pengorbanan Tuhan bagi setiap kami dengan hidup di dalam pertobatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus bersyukur mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu lewat anak-Mu Tuhan Yesus namanya. Kami datang di Jumat Agung ini Tuhan menyambut Engkau, menyambut pengampunan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami menyambut yang terbaik, karya-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan Yesus memberikan pengagungan bagi Engkau. Kami buka hati kami Tuhan di Jumat Agung ini.
Kami buka mulut kami menyembah Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap kami yang percaya. Berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Sambutlah Yesus. Katakan sama-sama saudara. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambut Tuhan saudara. Katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Allah kami yang mulia kami katakan Tuhan pagi hari ini mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Tuhan, sambutlah Yesus. Setiap tangan terangkat pagi hari ini bagi Tuhan Yesus. Mari dengan sepakat kita menyembah Tuhan Yesus yang telah mati, memberikan kasih-Nya bagi dunia. Keselamatan kami terima Tuhan, pujian dan kuasa. Haleluya. Yesus Raja. Angkat suaramu gereja Tiberias. Bagi yang mulia, angkat tanganmu yang siap terima keselamatan. Angkat tanganmu,
kasih Tuhan Yesus. Kematian-Mu Tuhan tidak melahirkan keputusasaan bagi setiap kami yang menerimanya, tapi melahirkan sukacita bagi kami yang beriman kepadamu. Sebab lewat kematian-Mu Tuhan, kami melihat betapa baiknya Tuhan Yesus bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Jumat Agung ini kami bersyukur, kami menyembah, kami memuliakan Tuhan. Kami bertobat karena keselamatan Tuhan telah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang terima kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur saudara, di Jumat Agung ini bersama kita boleh kembali beribadah. Dan sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan di tempat ini saudara, di pagi hari yang baik ini, sebentar saya akan membacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, itu suara gembala kita, Ibu Pendeta Darnati Pariaji, untuk Jumat Agung ini saudara, dengan tema mari kita kenang dan peringati Tuhan Yesus yang telah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Roma yang pertama, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib dan menyatakan diri full sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib jam 12 sampai jam 3 sore saudara, dengan bukti-bukti kuasanya, yaitu yang pertama sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang kedua, sebagai Allah yang mempunyai kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, yang berkuasa atas alam semesta. Yang pertama, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam. Yang kedua, berkuasa atas bumi, terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu bertebangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 hingga 40. Demikian, kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, terjadi gempa bumi. Kemudian, Roma yang kedua, mengapa Allah kita mati disalibkan? Di dalam Ulangan 21 ayat 22 hingga 23, Galatia 3 ayat 13. Kedua firman Allah tersebut menyatakan bahwa hukum Taurat mempunyai arti yang pertama, bahwa orang yang berbuat dosa, orang yang berdosa besar yang dihukum dengan hukuman mati, ataupun yang sepadan dan setara dengan hukuman mati, maka orang itu harus dihukum dengan cara digantung di atas kayu salib atau digantung pada sebuah tiang. Maka hal ini berarti Tuhan Yesus Allah kita mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, agar Anda dan saya dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami maut karena dosa kita, karena kita yang seharusnya disalibkan telah diganti oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus telah mengangkat kutuk hukum Taurat yang terdapat dalam perjanjian lama agar kita tidak mengalami kutuk apapun. Yang kedua, mengapa Tuhan mengalami kematian? Hal ini adalah untuk menyatakan konsep Allah tentang manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Bahwa Allah dan manusia dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, manusia akan mengalami kematian. Yang kedua, manusia akan dikuburkan. Yang ketiga, manusia akan dibangkitkan. Tuhan Yesus telah menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa dengan kebangkitannya. Yohanes 11 ayat 25 hingga 27. Sebagian besar ajaran di bumi, sebagian besar agama di bumi, juga orang-orang Yahudi dan Palestina percaya kepada kebangkitan. Kita yang percaya Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman menjadi tubuh kemuliaan yang mempunyai kuasa untuk terbang ke awan-awan, untuk menuju ke awan kerajaan sorga. Sedang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan menyatu dengan bumi, akan menjadi lautan api. Wahyu 20 ayat 14 hingga 15. Roma yang ketiga, Tuhan Yesus diadili sama dengan lihatlah manusia itu.
Firman Allah di dalam Lukas 22 ayat 55 hingga 62. Lukas 23 ayat 39 hingga 45 mengajarkan kepada kita yang pertama, Tuhan Yesus telah disiksa, Tuhan Yesus telah diadili dan dihukum mati agar kita, Anda dan saya tidak akan disiksa, tidak akan diadili, tidak mengalami maut karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita yang dusta mulut kita diampuni. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang suci, ibadah yang kudus, agar kita layak menghadap tahtanya di sorga. Doa penutup, agar Anda jangan berdosa apapun, agar kita layak untuk berdiri di hadapan Tuhan di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa batas. Mari kita setia sampai mati, agar kita layak untuk menerima mahkota kehidupan sorga. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat pesan Tuhan yang gitu memberkati kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan dengarkan lebih lagi saudara firman Tuhan. Untuk itu siapkan hatimu di Jumat Agung ini, buka hatimu, datang dengan hati yang rela. Bersama-sama kita terima yang terbaik firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama saudara, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk bukti kasih-Mu lewat anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu, karya salib-Mu, karya pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan setiap kami, memberikan kepastian bahwa kami akan bersama dengan Tuhan pada kesudahannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami yang berdosa ini yang Tuhan telah tebus. Kami datang di hadapan-Mu di peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Kami datang untuk lebih lagi mengenal Sang Penyelamat itu lewat pemberitaan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Nya. Biarlah kuasa-Mu membangkitkan setiap roh di tempat ini, agar setiap kami mengalami perubahan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami pertobatan karena kematian Tuhan yang kami peringati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami, ajar setiap kami, ya Roh Kudus mampukan kami melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap, yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Oh, katakan sama-sama. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Allah kami yang ajaib, Tuhan Yesus namanya. Mari saudara di Jumat Agung bersama-sama katakan buka hatimu bagi Tuhan. Oh Tuhan,
masalah semesta. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus di hari Jumat Agung yang indah ini kami mau memperingati kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Engkau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu bagi kami. Kau hapuskan dan ampuni dosa kami oleh darah-Mu. Maka urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan bawakan firman hari ini. Biar Engkau yang teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat. Selagi kami akan beritakan kematian Tuhan lewat firman, tapi juga lewat perjamuan kudus, di mana kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kami percaya di mana kematian Tuhan diberitakan lewat perjamuan kudus hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat hari Jumat Agung. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pusat dari iman kita akan berada pada 3 hari yang akan kita lalui ini. Mulai dari hari ini, yaitu kematian dan kebangkitannya. Karena pusat dari iman kekristenan saudaraku adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dalam 3 hari, 3 malam tersebut, dari kematian, penguburan dan kebangkitannya, ada sesuatu yang walau singkat tapi luar biasa terjadi, yaitu karya keselamatan Tuhan kerjakan bagi kita. Mari kita simak satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 27. Kita mau baca ayat 45 sampai 52. Bro David boleh bantu kita bacakan Matius 27 ayat 45 sampai 52. Iya. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang wuluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yesus mati, dan Matius menggambarkan di sini satu kematian yang dramatis, yang bahkan alam pun ikut berduka. Kegelapan meliputi seluruh bumi, dan saudaraku bahkan yang menyalibkannya pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tadi saya katakan bahwa pusat iman kekristenan adalah pada kematian dan kebangkitan Yesus. Dan seluruh Alkitab ini harus diterjemahkan dan ditafsirkan dalam peristiwa yang singkat, padat, tetapi dalam 3 hari 3 malam tersebut, saudaraku, terletak pusat iman kita. Dan seluruh Alkitab harus dilihat, ditafsirkan dari peristiwa yang menyelamatkan kita ini,
yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Karena yang menyelamatkan kita adalah karya penebusan ini. Agama lain memiliki seperangkat ajaran yang diklaim bahwa kalau kita mengikuti ajaran tersebut, kita akan meraih surga dan kita akan menghindari neraka. Tapi beda agama lain dari kekristenan adalah yang menyelamatkan kita dalam kekristenan bukan ajarannya, tetapi karya penebusan Yesus. Yaitu kematian dan kebangkitannya lah yang menyelamatkan saudara dan saya, yang memberikan kepada kita penebusan. Dan semua ajaran dalam kekristenan harus difilter, harus dilihat dari kacamata karya penebusan ini. Dan saudaraku yang terkasih, di hari Jumat Agung ini di mana kita memperingati Yesus, yaitu secara spesifik kematiannya, kita mau mengingat satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadanya akan selamat dan tidak binasa dan memiliki hidup yang kekal. Dan hari yang indah dan agung ini, saudaraku, kita boleh lebih lagi, saudaraku, kita meneliti, menganalisa lebih dalam dan mempertanyakan lebih lagi arti dari iman kita yang terletak pada karya keselamatan Tuhan Yesus tersebut, yaitu di mana barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Apa maksudnya percaya Yesus selamat? Mungkin kita merasa kita sudah mengerti mengenai hal tersebut, kita sudah mendengar hal tersebut dari sejak sekolah minggu, dan merasa kita sudah mengerti hal tersebut. Tetapi sebetulnya, saudaraku, kalimat tersebut itu berisi suatu kebenaran yang sangat dalam, yang tidak mungkin kita mengerti secara penuh dan absolut. Tapi pengertian akan keselamatan itu saya percaya adalah proses seumur hidup kita. Barang siapa percaya kepada anak manusia yang mati di atas kayu salib, barang siapa percaya kepada Yesus akan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Apa maksudnya percaya? Apa maksudnya selamat tersebut? Dan satu hal yang pasti, percaya kepada Yesus dan selamat di sini, kita harus mengetahui artinya bukan memeluk agama Kristen, maka engkau akan selamat. Artinya bukan menjadi seseorang yang menganut agama Kristen semata. Karena percaya kepada Yesus adalah hubungan dengan Allah yang hidup setiap saat. Karena Tuhan bukan mau kita memeluk agama tertentu dan selamat. Tapi percaya kepada Yesus di sini artinya bahwa kita hidup sama seperti Yesus. Percaya di sini artinya kita menjadi sama seperti Yesus. Percaya artinya suatu identifikasi. Saya mengidentifikasikan diri saya dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan identifikasi ini paling jelas dinyatakan di dalam baptisan, saudaraku, karena di dalam baptisan Paulus menjelaskan bahwa kita mati bersama dengan Yesus. Ketika kita diselamkan, kita dikuburkan, kita mati bersama Yesus, dan ketika kita keluar dari air, dari kolam tersebut, dikatakan bahwa kita bangkit
bersama Yesus. Dan percaya di sini artinya adalah identifikasi. Itu kenapa percaya kepada Yesus itu mengandung satu kuasa dan mujizat yang luar biasa. Dalam sakramen baptisan sering terjadi kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Karena percaya artinya identifikasi. Artinya saudara menemukan identitas saudara dan saudara melihat diri saudara dari kacamata kematian dan kebangkitan Yesus tersebut. Kita menjadi sama seperti Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan kematian dan kebangkitan Kristus ini harus selalu ada di dalam hidup kita. Dan kematian kebangkitan Yesus menjelaskan, saudaraku yang terkasih, yaitu bagaimana manusia harus hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita harus hidup sama seperti Yesus. Dan hidup sama seperti Yesus ini maksudnya saudaraku bukan berarti kita meniru sama persis letterlek Tuhan Yesus. Bukan berarti saudara harus disalib secara harafiah. Saudara naik ke satu bukit lalu menyalibkan diri saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah pola dari kematian dan kebangkitan Yesus ini. Itu harus hidup dalam diri kita, dalam segala aspek kehidupan kita yang hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan menjadi sama seperti Yesus dalam kematian dan kebangkitannya di sini bukan berarti sekali lagi saudara, misalnya seperti di Amerika Latin dan juga di Filipina saudara, saat-saat ini biasanya ada prosesi ya. Di jalan-jalan itu ada prosesi, ada seseorang yang memikul salib dan memakai mahkota duri artifisial ya, mahkota duri bohongan, dan ada beberapa orang yang memakai baju serdadu Romawi. Tapi dalam beberapa kasus ya di Amerika Latin bahkan juga di Filipina ya, misalnya itu orang yang pura-pura jadi atau berperan sebagai serdadu Romawi itu akan mencambuk orang yang berperan sebagai Yesus. Apakah itu artinya kita jadi sama seperti Yesus dalam kematian dan kebangkitannya? Saya rasa tidak. Betul atau tidak saudara? Saya rasa bukan itu yang Tuhan mau. Dan saya teringat di Amerika Latin ya, ada, ini kisah nyata saudara. Ya ada kumpulan orang Kristen ya yang memainkan prosesi tersebut dan ada orang yang berperan sebagai Yesus dan pakai mahkota duri bohongan ya dan pikul salib, dia ikuti napak tilas yaitu memikul salib sampai akhirnya disalibkan, dan ada serdadu-serdadu Romawi yang mencambuk dia. Tapi ada satu serdadu Romawi yang dalam prosesi tersebut dia terlalu menghayati perannya saudara. Dia beneran nyambuknya maksudnya saudara. Dia cambuk ya, dan cambuknya terlalu keras. Dan orang yang berperan sebagai Yesus sudah mulai marah dia. Ya. Dia sudah mulai, oh beneran ini ya. Cambuk lagi, wih beneran, ini kan cuma main-mainan ya. Akhirnya cambuk ketiga kali keras, berhenti Tuhan Yesusnya ya. Noleh marah, dia lihat, ayo cambuk lagi ya, cambuk lagi ya. Dicambuk lagi, akhirnya ditendang saudara. Sampai pikul salib ditendang. Jadi bukan itu maksudnya kita jadi sama seperti Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Maksudnya ya adalah bahwa dalam segala aspek dan segi kehidupan kita, memang kita harus memikul salib ini. Memang kita harus mati. Untuk apa kita mati?
untuk memperoleh pembaharuan kembali, untuk memperoleh transformasi yang agung, untuk memperoleh kebangkitan. Dan proses tersebut, saudaraku, adalah satu proses yang harus kita jalani setiap saat. Dan itu adalah cara manusia untuk hidup. Dan Yesus, Sang Mesias, Sang Kristus yang diurapi, menunjukkan kepada setiap kita bahwa cara manusia untuk hidup memang adalah kita harus mengikuti pola kematian dan kebangkitan Juru Selamat ini. Setiap hari, setiap saat kita harus mati dan terus diperbaharui, dan terus diperbaharui, dan terus diperbaharui. Setiap hari kita mati bagi dosa, mati bagi kedagingan, mati bagi diri kita sendiri, terus diperbaharui, terus diperbaharui. Engkau penuh kemuliaan Tuhan. Saya berdoa setiap hari kita mati dan kita dibangkitkan kembali. Setiap saat saudara mengalami pembaharuan tersebut, yang prosesnya adalah seumur hidup kita, yang prosesnya adalah, saudaraku, itu adalah tiada henti. Dan setiap manusia harus menerima salibnya dan harus memikul salib tersebut. Karena salib tersebutlah, saudaraku, yang menyelamatkan setiap saudara dan saya. Dan salib tersebut, saudaraku, menunjukkan cara manusia harus hidup. Karena pesan salib ini membawa keselamatan. Setiap manusia harus memikul salib. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut, saudaraku? Bahwa setiap kita harus memikul salib kita. Sama seperti Yesus memikul salibnya dan menanggung dosa dunia. Demikian juga kita harus memikul salib kita seperti Tuhan Yesus dan hidup sama seperti Yesus. Belum lama ini, saudaraku, ada seorang pemudi yang konseling sama saya. Dan pemudi ini bercerita ya bahwa dia harus membayar banyak hutang yang begitu banyak. Dan dia adalah tulang punggung keluarga. Dan dia bercerita bahwa rupanya hutang tersebut bukan karena kelalaiannya. Tadinya saya pikir dia banyak minjam karena kelalaian, karena teledor, karena ceroboh. Tapi dia bilang, dia adalah tulang punggung keluarga. Dan yang berhutang bukan dia, tapi justru keluarganya. Dan dia minta didoakan, dan pemudi ini juga bercerita curhat, ya, bahwa hutang itu bukan hutang saya, tapi hutang keluarga saya. Tapi saya yang terbeban untuk membayarnya, karena dia bisa dikatakan tulang punggung keluarga. Dan bahkan dia curhat kepada saya, dia bilang, ya, bahwa keluarganya dia itu bahkan maki-maki dia, ya, dan mendesak dia untuk becus untuk membayar hutang tersebut. Karena dia dituding, ya, tidak becus dan tidak peduli dan tidak mau bayar hutang keluarganya tersebut. Padahal hutang tersebut bukan hutang dia. Dan saya katakan kepada pemudi ini, saya katakan, ya, saya bilang, saya angkat topi buat kamu. Karena saya bilang, kamu memikul salib. Itu beban yang harus kamu tidak tanggung. Tapi kamu memilih untuk menanggung beban tersebut. Kamu bisa saja pergi, karena itu bukan hutang kamu juga. Dan bukan karena kelalaian kamu. Tapi kamu memilih
untuk memikul salib tersebut. Saya percaya memikul salib adalah suatu pilihan. Memikul salib tidak boleh terpaksa. Kalau saudara memikul satu beban, dan itu karena terpaksa dan bukan karena pilihan, bukan karena sukarela, tapi saudara nggak ada pilihan, saudara harus tanggung beban tersebut, itu bukan salib, saudara. Salib adalah sesuatu yang saudara pikul secara sukarela. Saudara tidak harus lakukan hal tersebut, tapi engkau memilih untuk menanggungnya. Dan butuh suatu kekuatan yang luar biasa untuk melakukan hal tersebut, butuh sesuatu kebesaran hati yang luar biasa untuk menanggung beban yang sebenarnya engkau tidak perlu tanggung. Dan saya katakan kepada pemudi ini, ya, jarang orang seperti kamu, tapi sebanyak orang yang rela memikul salib. Saya percaya orang yang pikul salib pasti berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidupnya. Orang yang memikul salib gak mungkin gak diberkati Tuhan. Pasti orang seperti itu, saudara. Berkat Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Dia tidak harus melakukannya, tapi dia memilih menanggung beban tersebut. Dia pikul salib tersebut, dia tanggung hutang keluarganya, dan singkat cerita gak pakai lama. Ya. Karena saya bilang, orang seperti kamu gak perlu khawatir. Ya, Tuhan berserta kamu, Tuhan bela kamu. Orang yang pikul salib tersebut gak pernah kekurangan rejeki dan berkat apapun. Dan tidak pakai lama, saudara, hutangnya yang sepertinya itu mustahil untuk bisa di cover, bahkan bunganya saja, tetapi akhirnya lunas. Dan pemudi ini akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sangat baik, karirnya terus naik, pendidikannya terus bagus, dan sekarang memiliki karir yang baik, yang tadinya hutangnya sepertinya sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan, tapi dia memilih untuk menanggung beban tersebut. Kalau kita memilih memikul salib, apa artinya memikul salib? Artinya memikul salib adalah kita harus mengakui, saudaraku, bahwa seluruh dosa dunia ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Itu kenapa Alkitab sangat ngotot bahwa manusia harus mengaku, kita harus mengaku berdosa. Karena kalau kita tidak mengaku kita berdosa, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita pengampunan, tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Tanpa setiap individu, setiap anak manusia harus mengakui kita berdosa dan butuh keselamatan. Dan pertobatan tersebut ada pada level setiap individu. Ada dalam level setiap manusia. Bahwa semua dosa dunia ini, saudara tidak boleh salahkan siapapun. Nggak boleh salahkan orang tua, nggak boleh salahkan suami, nggak boleh salahkan istri, nggak boleh salahkan institusi, organisasi, negara, pemerintah. Sekarang semua ketidakberesan dan kehancuran dan semua masalah yang ada di dunia ini, itu adalah tanggung jawab setiap saudara dan saya. Itu adalah kesalahan dan dosa setiap saudara dan saya. Dan kalau kita mau mengakui hal tersebut, saya percaya ada penebusan bagi dunia ini. Kalau kita mau mengakui hal tersebut, ada kesempatan untuk memperbaiki dunia ini. Karena kalau kita tidak pikul salib kita, saudaraku, kalau kita tidak memilih memikul salib, dan kita tidak menganggap bahwa kitalah yang berdosa, maka manusia pasti akan mencari kambing hitam. Dan ini selalu terjadi, selalu muter sepanjang sejarah. Manusia perlu yang namanya kambing hitam. Nah sekarang siapa yang salah? Atas semua ketidakberesan dan semua masalah yang ada di dunia ini, siapa yang salah? Karena kita akan selalu mencari kambing hitam. Suku yang satu akan menyalahkan suku yang lain. Agama A akan menyalahkan agama B. Dan ras yang satu akan menyalahkan
mencari kambing hitam untuk ras yang lain. Kita akan menyalahkan pemerintah, kebijakan pemerintah kah? Kita akan menyalahkan orang lain. Karena manusia selalu mencari yang namanya kambing hitam. Tapi kalau saudara mengakui, saya berdosa, saya yang bertanggung jawab, saya yang berdosa. Saya mau katakan pengakuan tersebut penuh kuasa dan luar biasa mujizatnya. Kalau saudara mengakui saya yang salah, maka akan ada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita akui, kita nggak perlu mencari kambing hitam lagi, kita tidak perlu menghakimi siapapun, saudaraku. Tapi yang harus menanggung salib tersebut adalah setiap individu. Maka mujizat akan terjadi. Maka kuasa Tuhan akan terjadi. Maka engkau punya kuasa untuk memperbaiki dunia. Tapi jangan coba-coba memperbaiki dunia kalau engkau tidak melihat balok yang ada pada dirimu sendiri. Jangan menghakimi orang lain dan melihat serbuk kayu yang ada pada orang lain. Sementara balok kita sendiri dan dosa kita sendiri pun kita tidak lihat dan kita tidak kenali. Bagaimana kita mau memperbaiki dunia, saudaraku? Kalau kita tidak mengakui bahwa kitalah biang keroknya. Kitalah yang berdosa. Kalau kita mengakui kita berdosa, saudaraku, maka ada solusi, ada jalan keluar untuk segala masalah apapun. Pasti ada mujizat. Yang setuju katakan amin. Saya teringat dengan satu kisah di Rusia, tepatnya Uni Soviet, zaman Uni Soviet dulu, saudara. Ya, kita tahu zaman Uni Soviet itu komunisme, sosialisme itu berkuasa pada rezim di negara tersebut. Dan ada seorang tokoh intelektual yang terkenal yang bernama Alexander Solzhenitsyn. Ya. Solzhenitsyn ini adalah seorang loyalis dari Stalin. Tetapi karena dia difitnah, maka akhirnya dia dibuang ke suatu pulau yang bernama Gulag, ya, dan di pulau tersebut dia disuruh kerja paksa. Dan tadinya dia adalah seorang loyalis dari rezim. Tapi karena ada seorang penjilat yang memfitnah dia, akhirnya dia harus hidup dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan kerja paksa dan menanti dirinya untuk mati. Dan plus dia divonis oleh dokter, saudaraku, divonis oleh dokter stadium akhir kanker. Jadi kondisinya sangat mengenaskan, kerja paksa di satu pulau yang bernama Gulag tersebut, dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan hatinya pahit, dan dia seperti marah sama Tuhan. Sepertinya tidak adil, kenapa dia harus berada di tempat ini. Udah gitu, dia divonis kanker stadium akhir. Dan dia mulai merenung kenapa dia bisa berada di tempat ini. Tapi dalam keadaan tersebut akhirnya, saudaraku, dia terpapar dengan Injil dan kekristenan. Dan dalam perenungannya mengenai Injil ini, dia sadar bahwa segala ketidakberesan dan segala masalah yang ada di dunia ini adalah dosa semua individu, semua manusia. Keadaan apapun yang ada pada bangsa, negara kita, bahkan global dunia ini adalah dosa kita semua, adalah kesalahan kita semua, dan kita harus melihatnya demikian. Bahwa semua individu ada saham, kita ada andil. Karena kita tidak sempurna dan tidak mungkin kita sempurna dalam segala hal yang kita kerjakan, saudaraku. Pasti ada cacat dan kekurangan yang membuat kita pasti ada andil dalam masalah yang ada di dunia ini.
Sehingga Solzhenitsyn ini mulai sadar bahwa yang dibutuhkan adalah saya tidak perlu berusaha merubah dunia. Dia katakan demikian. Saya nggak mau berusaha merubah dunia lagi. Karena dunia banyak masalah dan ketidakberesan di dunia ini. Tapi saya tidak mau berusaha merubah dunia. Saya mau rubah diri saya. Saya mau bertobat. Dan Solzhenitsyn menjelaskan mengenai memikul salib. Menanggung dosa seluruh dunia seperti Yesus lakukan. Kita harus melihat dosa seluruh dunia itu adalah tanggung jawab setiap individu. Dan akhirnya saudaraku, dia mulai berkomitmen untuk tidak memperbaiki dunia, tapi memperbaiki dirinya dan bertobat dan memikul salibnya. Dan dia menulis satu jurnal sembunyi-sembunyi, diam-diam, dan jurnal tersebut akhirnya menjadi suatu buku, dan buku tersebut namanya Gulag Archipelago atau Kepulauan Gulag. Dan buku ini adalah salah satu buku yang paling berpengaruh di dunia ini, yang sangat luar biasa. Dan ngomong-ngomong saudara, tadi saya katakan dia divonis kanker, tapi dia akhirnya bertobat. Dia fokus untuk memperbaiki dirinya dan tidak lagi melihat kesalahan rezim, kesalahan orang, kesalahan pemerintah, tapi dia melihat bahwa dia juga ada andil dalam kesalahan ini. Dan yang harus dia lakukan adalah memikul salib tersebut, berusaha memperbaiki dirinya. Dan akhirnya saudaraku, dia bertahan hidup sampai umur 80 tahun lebih, mujizat Tuhan terjadi. Padahal dia kanker stadium akhir. Saya percaya kalau saudara pikul salib saudara dan berusaha untuk bertobat, bukan berusaha untuk perbaiki dunia, perbaiki diri kita sendiri, saya percaya kuasa Tuhan pasti akan terjadi. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Dia tidak fokus kepada keadaannya, saudara, tapi dia mau bertobat. Dia fokus kepada hal tersebut, bahkan tidak memperdulikan stadium akhir tersebut. Dan dia menulis satu buku ini berjudul Gulag Archipelago. Dan tahukah saudara, buku ini luar biasa dahsyat. Dia tidak berusaha merubah dunia, tapi dengan merubah dirinya, dia merubah dunia secara tidak sengaja, secara tidak langsung. Karena buku Gulag Archipelago ini, saya percaya setiap kita, generasi ini, saudara, saya percaya berhutang luar biasa terhadap seseorang yang kita tidak ketahui yang bernama Alexander Solzhenitsyn ini. Karena buku Gulag Archipelago tersebut itu dikatakan yang bertanggung jawab meruntuhkan rezim raksasa yang bernama Uni Soviet tersebut. Dan rezim yang besar tersebut menjadi kropos karena banyak intelektual akhirnya baca buku ini dan tanda kutip ya, mereka sadar, mereka bertobat. Bahwa faham ini adalah faham yang jahat dan berbahaya. Dan banyak intelektual tadinya, saudaraku, mereka tertarik dengan faham seperti komunisme dan sosialisme. Tapi karena buku ini, dasar intelektual dari faham tersebut dihancurkan. Dan akhirnya rezim yang besar, satu raksasa rezim yang besar dihancurkan oleh pekerjaan satu orang yang sepertinya lemah tak berdaya, yang dikirim ke satu kerja paksa dan divonis oleh dokter, yaitu kanker stadium akhir, tapi bawa perubahan yang dahsyat, yang besar. Saya percaya generasi kita berhutang, kenapa? Karena mungkin saudaraku, kalau sampai tidak terjadi begitu, mungkin perang dunia ketiga atau apa yang terjadi kita tidak tahu. Dan itu mengerikan. Tapi kalau satu orang bertobat, bawa berkat yang dahsyat luar biasa. Jadi jangan remehkan pertobatan saudara. Kita harus hidup seperti Yesus dan memikul salib ini. Dan kalau kita memilih untuk memikul salib ini,
Saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Komunitas kita akan diberkati Tuhan. Semakin banyak orang yang memilih untuk bukan berusaha memperbaiki dunia, tapi perbaiki diri kita terlebih dahulu. Pikul salib tersebut. Dan lihat masalah dunia ini adalah tanggung jawab setiap kita. Di situ ada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita menolak berita salib, saudara, kalau berita salib ini ditolak, maka kita bisa tebak apa yang terjadi adalah kehancuran. Kalau manusia mulai menyalahkan satu sama lain dan mencari kambing hitam, maka yang terjadi sangat ketebak dalam sejarah. Yang terjadi adalah Armageddon, yang terjadi adalah pertumpahan darah. Tapi di mana manusia, setiap individu sadar bahwa semua masalah yang ada di dunia ini adalah dosa kita masing-masing, dosa kita semua, maka akan ada jalan keluar, maka akan ada keselamatan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan, salibnya teramat mulia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Salibnya, oleh darah Yesus, sekali lagi kita katakan salibnya, salib. Oleh darah Yesus, dan musik miring dengan lembut kita semua dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di hari Jumat Agung yang indah ini kita mau ingat kasih Allah yang besar yang memberikan anak yang tunggal bagi kita, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan berarti engkau memeluk suatu agama yang bernama Kristen dan menjadi anggota gereja tertentu dan diselamatkan. Tapi percaya Yesus adalah hubungan dengan Allah yang hidup, yang mati dan bangkit bagi kita. Dan Allah yang hidup tersebut dalam kematian dan kebangkitannya, begitulah kita manusia harus hidup. Dan hari ini saudaraku, di hari kematian Yesus yang indah ini, saya mau
memberi kesempatan. Bila ada setiap saudara di tempat ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau belum meyakini bahwa darah yang tercurah di Kalvari tersebut menebus dan menghapus dosamu. Engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin di tempat ini, di Tiberias Gading Nias maupun di rumah saudara masing-masing, di Tiberias live streaming. Dan jika engkau hari ini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Setiap saudara yang sudah dibaptis, gak perlu angkat tangan. Tapi sebagai saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan saya akan berdoa untuk saudara hari ini. Saya melihat beberapa tangan, puji nama Tuhan. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat artinya, saudaraku, memikul salib tersebut artinya bukan engkau memeluk agama Kristen, tapi engkau mau mengakui engkau berdosa. Engkau kehilangan kemuliaan Allah. Dan engkau harus hidup seperti Yesus untuk dengan kasih Tuhan engkau mau merubah dunia ini, memperbaiki dunia ini. Tapi engkau tidak bisa memperbaiki dunia ini kalau engkau tidak terlebih dahulu mengakui bahwa kitalah biang keroknya, bahwa kitalah yang salah, kitalah yang berdosa. Dan dalam pengakuan tersebut ada kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Dan jika engkau ingin menjadi berkat bagi dunia ini, engkau tidak bisa melakukannya tanpa mengakui engkau berdosa, tanpa melalui salib Yesus. Dan sekali lagi, jika engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu tinggi-tinggi sekali lagi. Dalam hadirat Tuhan saya melihat beberapa tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan beberapa tangan lagi, dan mungkin saudara yang ada di Tiberias live streaming, di rumah masing-masing. Kalau kau belum terima Yesus, belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Dan saat ini saudaraku, mari kita membantu teman-teman kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengiringi mereka masuk pintu gerbang surga hari ini. Mari kita semua angkat tangan kita masing-masing, dan setiap saudara yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ulangi apa yang saya katakan dan katakan dengan mulut saudara. Jangan katakan dalam hati, tapi katakan dengan mulut saudara. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengakui aku orang berdosa. Aku kehilangan kemuliaan Allah. Hari ini aku mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau memikul salibku setiap hari. Aku mengaku dengan mulutku Yesus adalah Tuhan. Aku percaya dengan hatiku Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kubur. Dan aku percaya hari ini aku adalah anak Allah. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan jika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan pada agenda baptisan selanjutnya engkau memberi dirimu dibaptis, dan kita akan ketemu di kolam baptisan. Kita angkat tangan kita sekali lagi. Salibnya terama mulia, dosaku Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami dan kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya terlama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini kami mau mengingat kematian Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini kami mau beritakan kematian Tuhan. Kami menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Kami mau ingat bahwa roti dan anggur ini, perjamuan kudus ini adalah bukti penebusan-Mu bagi kami. Dan kami mau percaya hari ini setiap penyakit kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dan semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka dengan iman dan pengucapan syukur, kami mau nyatakan kuasa karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu lewat perjamuan kudus ini berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus.
Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ tubuh, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, antibodi, imunitas sempurna, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat, kami tolak cuci darah dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh kembali bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita terima minyak urapan di hari Jumat Agung yang indah ini. Kita mau percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Kita angkat bersama minyak urapan ini dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah,
dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu. Hari ini aku diurapi dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu di hari Jumat Agung ini ya Tuhan. Kami memperingati kematian-Mu, kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati ya Tuhan yang kami kasihi Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar ini ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh gereja Tiberias, tempat-tempat ini. Kami berdoa berkati Bro Sony, Bro Yoris, Bro Renaldi, dan rekan-rekan imam pemusik, tim singer, adik-adik choir, asyar kolektan, greeters, juga guru-guru sekolah minggu. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, juga bagian media, event, bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Di hari Jumat Agung ini kami mau terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yivarech Adonai vayishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha, Yashem lecha Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan berkati. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Selamat hari Jumat Agung. Shalom.